kabarnya ini? Alhamdulillah baik. Gimana Bu Ros? Alhamdulillah baik juga. Ibu Dumaya, jadi beberapa hari lalu sudah saya sampaikan bahwa ke Ibu Dumaya kalau saya mendapat tugas untuk melakukan supervisi di kelas ya Bu. Ya. Untuk supervisi akademik ini ada 3 tahapan ini Bu. Yang akan kita lalui. Yang pertama itu tahapan pra observasi. Yang kedua observasi. Dan yang ketiga itu tahapan pasca observasi. Di pagi hari ini kita akan melaksanakan yang pertama itu pra observasi dulu ya. Jadi harapan kita sama-sama pada hari ini kita bisa dapat berdiskusi dan bertukar pikiran ya, terkait kesiapan ibu untuk melaksanakan supervisi. Kalau boleh saya tahu apa nih harapan Ibu Damaya dari pertemuan kita hari ini? Harapan saya pertemuan hari ini tentunya kita bisa membahas tentang observasi yang akan kita lakukan nanti di kelas. Misalnya apa sih tujuan pembelajaran nanti pada saat saya diobservasi, kemudian bagaimana langkah-langkah pembelajaran yang akan dilakukan nanti, seperti itu. Jadi ini kapan ya akan melaksanakan proses pembelajaran tersebut? Saya akan melakukan proses pembelajaran ini rencananya pada hari Rabu tanggal 9 Oktober ya tepatnya. Ibu Damaya akan menyampaikan materi tentang apa? Karena kita melakukan observasi itu di kelas 8, kebetulan minggu depan ini kami akan masuk ke materi baru yaitu bab teks iklan, slogan, dan poster. Jadi mungkin materi yang akan saya sampaikan ya seputar itu, iklan, slogan, dan poster. Kira-kira apa yang menjadi tujuan pembelajaran Ibu Damaya? Jadi kan sekarang ini kita harus menggaung-gaungkan TIK ya, penggunaan TIK oleh guru khususnya. Kemudian dalam pembelajaran nanti saya rencananya akan membuat peserta didik itu paham tentang iklan, slogan, dan poster dengan memberikan stimulasi atau stimulus berdasarkan sebuah video teks iklan yang ada di sosial media, misalnya seperti di TikTok maupun di Instagram. Melalui video tersebut tentunya siswa nanti bisa lebih memahami, oh jadi seperti ini iklan, oh jadi seperti ini slogan. Baik sekali ya, luar biasa sekali ya. Nanti tujuan pembelajaran ini area yang dikembangkan itu bagaimana Bu? Area yang akan saya kembangkan rencananya nanti saya akan meminta peserta didik membawa 1 buah kemasan, boleh makanan apapun lah, yang kira-kira mereka bisa mengembangkan imajinasi mereka terhadap sebuah iklan. Jadi mereka nanti pada akhirnya saya harapkan peserta didik itu mampu mengiklankan sebuah produk berdasarkan imajinasi mereka sendiri. Sangat luar biasa ya. Kalau boleh saya tahu lagi nih, apa-apa saja nih ya yang sudah Ibu persiapkan untuk supervisi nantinya? Untuk supervisi nanti tentu yang pertama saya sudah mempersiapkan modul ajar ya. Modul ajar yang saya siapkan ini modul ajar berdiferensiasi. Jadi modul ajar ini bisa kita gunakan, diferensiasinya mungkin bukan dari segi karakter atau pemahaman peserta didik, melainkan berdiferensiasinya itu kita menggunakan TIK di dalamnya. Kalau boleh tahu nih ya, strategi apa yang Ibu gunakan di RPP ini untuk pembelajaran yang rencananya hari Rabu ya? Nah, jadi rencananya pada saat observasi nanti strategi yang akan gunakan itu saya menggunakan model project based learning. Jadi nanti dalam pembelajaran peserta akan membuat sebuah project yaitu membuat teks iklan atau dalam bentuk video. Jadi saya rencananya siswa itu nanti mereka bisa mempromosikan suatu barang atau jasa. Jadi Ibu sudah menggunakan pembelajaran berdiferensiasi ya, dengan melakukan yang pertama tadi pemetaan siswa ya. Luar biasa sekali ya, rasanya sudah tidak sabar saya ingin melihat bagaimana Ibu nanti pembelajaran Ibu Damaya itu di dalam kelas ya. Saya akan lihat hal-hal apa saja yang terjadi di dalam kelas Ibu. Kemudian setelah melakukan kegiatan pembelajaran kita adakan lagi nanti percakapan kembali ya Bu, pasca observasi yang tentunya akan didampingi oleh pengajar praktik saya.
Sebelum kita akhiri ya, kira-kira apa yang Ibu dapatkan dari hasil percakapan kita hari ini? Nah, tentunya dengan kita melakukan percakapan seperti ini pada hari ini ya, saya pun ikut memikirkan dan berimajinasi kira-kira pembelajaran saya pada hari Rabu nanti itu seperti apa. Nah, jadi artinya dengan melakukan percakapan praobservasi seperti ini, saya menjadi lebih siap dalam mengikuti dalam melakukan pembelajaran pada hari Rabu nanti. Baik Ibu, terima kasih atas waktu yang sudah Ibu sediakan untuk berbincang-bincang dengan saya ya di praobservasi. Sampai bertemu di kegiatan observasi di kelas hari Rabu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sepertinya tadi sudah istirahat, jadi perut sudah berisi dan semuanya sudah penuh kembali ya. Baiklah, sebelum kita mulai pembelajaran kita pada hari ini, mari sama-sama kita berdoa dulu. Kebetulan semuanya di sini Muslim, jadi kita berdoa sesuai dengan agama kita sendiri, ya. Rabbi Israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Alhamdulillah, kita semua sudah berdoa. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik. Yang belakang? Baik. Baik, alhamdulillah. Anak Yanis? Baik. Baik, alhamdulillah. Nah, pada minggu sebelumnya Ibu sudah memberitahukan kepada kalian bahwa hari ini kita akan masuk kepada materi baru, yaitu materi teks iklan. Siapa di sini yang pernah nonton TV? Angkat tangan. Semuanya pernah nonton TV ya? Pernah. Apakah ada iklan di sana? Ada. Siapa yang pernah baca koran? Gak pernah? Gak. Ya memang sekarang koran sudah jarang ya terlihat, apalagi majalah. Dulu kalau zaman Ibu itu ada majalah, ada koran, ada tabloid, ada banyak sekali media cetak, dan di dalamnya juga terdapat iklan. Siapa yang pernah main game yang online yang harus terhubung ke internet? Ya pernah. Ada keluar iklannya? Ada kan? Ada. Sampai di game pun ada keluar iklannya. Ketika kita sedang main itu keluar iklan. Apakah itu iklan menawarkan suatu barang? Apakah iklan menawarkan jasa? Dan yang paling sering adalah iklan Shopee. Mari kita lihat sebenarnya apa sih iklan itu. Oke, jadi iklan itu adalah sesuatu bentuk komunikasi yang dimaksudkan untuk meyakinkan orang lain. Nah, ketika kita nonton TV, pernah nggak kalian melihat suatu iklan, kemudian kalian sangat ingin mendapatkan barang tersebut? Nah, belilah seperti di TV tadi. Nah, belilah yang seperti di iklan itu. Pernah? Pernah. Berarti iklan tersebut berhasil mempengaruhi kalian, berhasil menarik perhatian orang lain, ya kan? Nah, itu ya. Jadi iklan singkatnya adalah sebuah komunikasi untuk meyakinkan atau menarik perhatian orang lain. Kita lanjut, ciri-ciri iklan ada apa saja sih? Yang pertama, iklan itu singkat dan padat. Jadi ketika tadi nih waktu baru masuk ada materi teks iklan, aku nggak bisa nih iklan, pasti panjang, pasti begini, pasti begitu. Enggak, iklan itu singkat dan padat. Kemudian menarik perhatian. Apa contoh iklan yang sampai saat ini masih kita ingat-ingat? Kayaknya dari orang tua nenek sampai bocil tahu iklan itu apa? Indomie selera
Indomie. Ya Allah, ada yang udah ngantuk. Ibu ulang, apa slogannya? Indomie. Itu, Bu, apakah kata-kata Indomie selera itu iklan? Ya, dia bagian dari iklan, tapi dia disebut dengan slogan. Slogan itu kata-kata yang menarik perhatian orang lain. Kemudian persuasi, apa itu persuasi? Ada maksud untuk mempengaruhi orang lain. Itu persuasi. Misalnya nih, ini kan musim maulid, ada nggak mobil yang jalan-jalan bawa ibu satu naik mobil pickup itu kan? Kau mau dibuka malamnya, ada rakam maulid itu dari anjing utara sangat terkenal meja. Nah itu kan mempengaruhi orang lain. Itu disebut dengan kalimat persuasi. Nah, jadi ketika yuk besok kita bikin sama yuk. Di sana ada ini, di sana ada itu kan merayu, mempengaruhi orang lain. Itu disebut dengan persuasi. Kemudian informatif. Suatu iklan itu harus ada informasinya. Apa Bu informasinya? Banyak. Kalian ada yang minta membawa sebuah kemasan? Ada. Coba lihat, ada nggak informasi di situ? Ada informasi? Ada apa saja? Apakah ada namanya? Apa namanya? Aspol, boleh. Kemudian apa lagi informasinya? Apa lagi informasi yang ada di situ? Ada keterangan lagi halal. Kalau orang muslim boleh makan yang tidak ada logo halalnya? Boleh. Tapi di sana tidak ada logo halalnya. Tapi kita sudah tahu bahwa itu halal. Kemudian ada lagi keterangan ekstra besar 10%. Nah itu juga mempengaruhi orang lain, ya kan? Misalnya ibu jual barang, terus kan ibu tulis keterangannya sangat sedikit. Ada yang beli? Nggak ada. Sangat tidak enak, ibu tulis. Ada yang beli? Nggak ada. Berarti itu bukan persuasi. Ini ekstra besar ini termasuk persuasi. Dia mengajak orang untuk membeli, menarik perhatian orang lain. Kemudian jenis-jenis iklan kita lihat. Ada iklan komersial. Apa itu iklan komersial? Iklan komersial. Ketika kalian mendengar kata komersial, apa yang terlintas dalam pikiran kalian? Ya jual kan? Jual. Komersial itu jual. Berarti iklan yang tujuannya untuk menjual barang atau jasa.
ini seperti itu juga, dia tujuannya memberikan informasi, misalnya innalillahi wa inna ilaihi raji'un, telah berpulang rahmatullah ulama Haris Mati Aceh, itu juga termasuk iklan. Iklan pengumuman kematian. Kemudian ada lagi warung ayam geprek Sarah misalnya membutuhkan dua orang karyawan laki-laki dengan kriteria bla 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 bla. Itu juga termasuk iklan pengumuman. Kesimpulannya iklan itu apa? Coba. Sesuatu yang ditampilkan dan menarik perhatian orang banyak ya. Udah. Ngantuk ya? Udah, sekarang coba ke belakang, berdiri depan-depanan berpasang-pasangan. Ayo coba semuanya. Dan konsentrasi. Bawah. Atas. Bawah. Atas. Ambil. Atas. Atas. Bawah. Bawah. Atas. Ambil. Bawah. Bawah. Alah. Atas. Bawah. Ambil. Hebat. Ayo kembali ke tempatnya masing-masing. Kemarin Ibu sudah meminta kalian untuk membawa satu buah kemasan yang sama dengan inisial nama kalian. Ya. Ya. Adilia Arianti. Angkat. Angkat itunya. Apa yang dibawa? Arden. Oke. Ahmad Yanis. Aspor. Ya. Alira. Aspor juga. Dimas. Ruki. Apa? Dilan. Oke. Fajar Ayu. Renta. Ya, Intermi. Irham Maulana. Indomie. Lisaul. Dua. Lisaul. Dua ya. Pasaran. Lux. Lupa Lux. Usrikul. Usrikul. Mulai karir ya. Jadi kemasan itu Ibu mau kalian mengidentifikasi kemasan ini. Isinya dimakan, digunting yang bagus, terus ditempel di tengah paling atas ya. Kalian identifikasi. Apa itu identifikasi? Nanti kalian menuliskan informasi apa yang terdapat di kemasan ini. Nah, tulis di bawah jenis iklan. Jenis iklan apa ini? Komersial. Tadi kan ada jenis iklan komersial, iklan layanan masyarakat, iklan pengumuman. Nah, berarti yang kita bawa semua hari ini adalah jenis iklan komersial. Karena bel sudah berbunyi dan waktunya sudah habis, maka tugas yang tadi Ibu berikan bisa dilanjutkan di rumah masing-masing dan dikumpulkan pada pertemuan selanjutnya. Jangan lupa di rumah, di depan kaca, bagaimana cara kalian mengiklankan suatu barang itu, kemudian kalian tulis narasinya. Misalnya, kita refleksikan dulu pembelajaran kita hari ini ya. Siapa yang bisa menyebutkan atau menjelaskan pengertian iklan? Menurut kalian, bahasa kalian tidak? Coba, Azra, apa itu iklan? Azra, menurut Azra apa itu iklan? Ya, iklan itu adalah alat
sebenarnya. Ya, oke. Kira-kira senang nggak belajar hari ini? Senang. Kak dengar Bu? Senang. Alhamdulillah kalau misalnya kalian senang belajar hari ini dengan ya. Baik, terima kasih untuk partisipasinya hari ini. Semoga apa yang sudah diberikan bermanfaat bagi kita semua. Ini pertemuan kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya Ibu Nurafia dan Ibu Damaya? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat ya. Nah, Bu Damaya, jadi beberapa sebelumnya sudah saya sampaikan kita akan membuat kalau mendapatkan tugas untuk melakukan supervisi di kelas ya. Jadi ada 3 tahapan dalam supervisi ini. Yang pertama itu ada pra-observasi. Dan yang kedua itu ada observasi ya yang sudah kita lakukan di kelas. Yang untuk hari ini kita melakukan pasca observasi ya. Baik, di sini nanti ada beberapa pertanyaan yang akan saya tanyakan kepada Ibu Damaya terkait supervisi akademik. Jadi pertanyaan yang pertama itu bagaimana perasaan Ibu saat melakukan observasi di dalam kelas? Selama melakukan observasi, saya rasa tidak ada masalah yang terjadi di kelas pada saat proses pembelajaran. Jadi perasaan saya cukup senang, walaupun saya merasa saya kekurangan waktu untuk melakukan ini dan itu, karena pada saat kita observasi itu kan jam pelajarannya hanya 2 jam. Baik, alhamdulillah ya, berarti sudah berjalan dengan baik walaupun ada kekurangan waktu ya. Bisakah Ibu ceritakan kembali area yang ingin Ibu kembangkan di dalam kelas, kemudian langkah-langkah pembelajaran apa yang Ibu lakukan dalam pembelajaran tersebut? Nah, area yang ingin saya kembangkan pada saat kita melakukan observasi kemarin, pada saat pembelajaran itu saya ingin peserta didik dapat mengetahui dan mereka dapat mempraktikkan bagaimana cara mempromosikan suatu barang atau jasa, karena kemarin itu kan materi kita itu tentang iklan, slogan, dan poster. Baik, itu area pengembangannya. Langkah-langkah yang sudah Ibu lakukan? Langkah-langkah yang sudah saya lakukan di dalam kelas berupa saya membuat kesepakatan kelas sebelum memulai pembelajaran. Kemudian ketika pembelajaran berlangsung, saya memperhatikan peserta didik, saya memastikan bahwa mereka sudah merasa aman dan nyaman ketika pembelajaran berlangsung. Tapi kan setiap pembelajaran itu tentu ada peserta didik yang apakah dia bicara atau dia ngapain gitu, melenceng lah dari apa yang kita inginkan ya. Ketika itu terjadi, saya meminta peserta didik untuk melakukan sedikit permainan ice breaking gitu. Kemudian setelah ice breaking, mereka kembali fokus lagi belajar. Sekali ya. Jadi area pengembangan Ibu tentang pembelajaran di kelas itu yaitu supaya anak-anak itu bisa mengidentifikasi cara membuat iklan ya, karena materi itu tentang iklan. Nah, menurut Ibu sejauh mana area pengembangan yang sudah disampaikan tadi itu berhasil dilaksanakan sesuai harapan? Sebuah materi itu tidak bisa selesai dalam 1 kali pertemuan kan, tentu ada mungkin 4 atau bahkan sampai 6-8 kali pertemuan barulah sebuah materi itu dapat diselesaikan dengan baik. Seperti yang saya katakan tadi, pada saat kita melakukan observasi, belum semuanya bisa saya terapkan ke peserta didik. Sedangkan untuk poster, saya melakukannya pada pertemuan yang lain. Baik, alhamdulillah memang sudah berjalan dengan lancar ya, walaupun ada sedikit kekurangan tadi ya. Nah, menurut Ibu adakah kendala yang Ibu hadapi saat proses pembelajaran tersebut? Untuk kendala tentu pasti ada, karena setiap peserta didik itu kan beda-beda dia. Kita aja bertiga ini pikiran kita beda ya kan, pendapat kita beda. Jadi kendalanya ya seperti tadi, mungkin ada peserta didik yang merasa jenuh, merasa bosan karena cara mereka belajar berbeda-beda seperti itu.
Kemudian cara saya menghadapinya ya tadi itu saya mendekati, saya bertanya kenapa nak, ada masalah apa. Kemudian untuk merangkul mereka supaya mereka kembali lagi pada pembelajaran, supaya mereka fokus lagi, ya seperti tadi saya katakan, kita buat sedikit permainan atau game supaya mereka senang, bersemangat gitu, dan pikirannya nggak keluar kamar mandi apa segala macam. Baik, jadi dengan keterangan tersebut itu ada solusi ya dengan cara mendampingi dan ya. Baik, kemudian mengingatkan lagi ya untuk siswa pentingnya bahwa apa tadi supaya fokus ya dalam belajar. Baik, selanjutnya ya baik sekali ya. Terima kasih atas jawaban yang sudah Ibu berikan. Semua rencana dapat terrealisasi dengan baik ya sesuai harapan kita semua. Baik, sekarang saya berikan waktu untuk Ibu PP yaitu Ibu Nur Afia untuk memberikan umpan balik dari percakapan pasca observasi kami. Terima kasih Bu Ros. Sebelumnya tepuk tangan dong. Bu Ros tadi sudah melakukan coaching ya bersama dengan Ibu Damaya ya. Sudah bagus ya dari segi kefokusannya. Ketika kita meng-coaching, hal yang paling penting itu kita harus fokus terhadap apa aja yang diutarakan oleh coaching. Tadi sudah dapat dari Bu Ros ya. Cuman ini mungkin karena formalitas jadi pertanyaannya sudah di-set ya. Tapi untuk kedepannya yang namanya coaching itu apa sih coaching ini dilakukan untuk apa? Supaya dapat solusi ya. Supaya dapat solusi. Solusi itu didapatkan karena apa? Kenapa kita mencari solusi? Karena adanya permasalahan. Ya kan? Tadi Bu Damaya sebenarnya saya tahu, saya bisa menangkap Bu Damaya tadi ada masalah. Dari awal pembicaraan saya sudah tahu masalah yang dihadapi oleh Bu Damaya. Beliau sulit mengatur waktu. Itu. Tapi itu terabaikan. Begitu Bu Damaya. Padahal itu masalah Bu Damaya itu udah. Harusnya Bu Ros menggali. Ya. Mengapa permasalahan yang dirasakan Bu Ros dalam memanage waktu itu muncul? Apa penyebabnya? Sampai Bu Ros itu menemukan solusi terhadap masalah Ibu Damaya tadi. Beliau belum begitu tahu bagaimana cara memanage waktu agar di dalam kelas itu tercover semua. Jadi seharusnya coaching kayak gitu. Jadi coach harus berusaha melontarkan berbagai macam pertanyaan untuk menggali potensi dari Bu Damaya ini. Bagaimana Bu Damaya bisa menyelesaikan masalah terhadap kurangnya Bu Damaya dalam mengatur waktu tadi. Jadi jangan terabaikan gitu ya. Mungkin ini karena formalitas, jangan lupa. Ini untuk pembelajaran ke depannya. Tadi sudah bagus ya, pertanyaan pun jelas gitu ya. Bu Damaya pun gimana nih perasaan Bu Damaya? Sudah selesai belum masalahnya gitu kan? Apa bertambah masalah setelah coaching? Ya, bisa dipahami Bu Ros ya. Oke, itu saja. Mungkin kedepannya bisa kita tingkatkan sama-sama ya. Ya, terima kasih atas umpan baliknya ya, sarannya. Insya Allah kedepannya mungkin saya bukan mungkin ya, Insya Allah kedepannya saya akan memperbaiki bagaimana tuh supaya coach itu bisa mendapat solusi dari permasalahannya. Bukan coachnya ya, Coachnya, ya. coachnya. Jadi dari kita coach ini apa yang perlu kita tingkatkan Bu Ros? Untuk menggali apa? Kemampuan apa yang sangat penting yang harus dimiliki oleh coach? Kemampuan untuk menggali untuk menggali pertanyaan Iya. supaya coach itu mendapatkan Kemampuan bertanya. bertanya. Itu kunci dari kita coach. Jadi harus memberi pertanyaan yang berbobot Iya. yang bisa menghasilkan solusi dari coach sendiri Bu ya. Jadi ini akhir dari pasca observasi. Terima kasih Ibu Rafia atas bimbingannya. Saya Ibu Damaya. Terima kasih atas waktunya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan.